kasih rekan-rekan media. Hari ini dapat kami jelaskan bahwa agenda sidang gugatan penggugat atas nama Nikita Mirzani dan penggugat 2 Ismail Marzuki, agenda terakhir untuk menghadirkan saksi. Tapi faktanya kami melihat, sama-sama kita lihat bahwa penggugat pada saat sidang sebelumnya, bahkan untuk sidang hari ini terakhir untuk penggugat menghadirkan saksinya juga tidak mengindahkan untuk menghadirkan saksi. Kemudian kami juga bingung apakah gugatan itu benar, gugatan yang benar atau gugatan yang dibuat-buat. Ini kami bertanya ini. Kenapa dari awal ini sepertinya kayaknya tidak mengindahkan proses persidangan Padahal hari ini kami dari tergugat 1 dan tergugat 2, yaitu Dr. Reja Gladys dan Dr. Autobah Mufid, ingin menyampaikan dalam persidangan fakta yang sesungguhnya. Pertama, bahwa penggugat Nikita Mirzani tidak pernah melakukan review terhadap produk klien kami yang sering disebutkan Dena Salmon maupun Glowing Booster Cell, sampai dengan klien kami membuat laporan tertanggal 3 Desember 2024. Kedua, kami menyampaikan dalam persidangan hari ini untuk membantah dalil gugatan penggugat bahwa klien kami Dr. Reja Gladys di dalam percakapan 13 November berdasarkan putusan perkara pidana yang sudah ingkrah berkekuatan hukum tetap, bahwa klien kami tidak pernah mencari-cari yang namanya penggugat Nikita Mirzani. Ketiga, bahwa kami ingin membantah dari gugatan penggugat bahwa klien kami Dr. Reja Gladys tidak pernah ingin bertemu dengan yang namanya penggugat Nikita Mirzani. Yang keempat, mau kami sampaikan penting sekali bahwa sebenarnya yang mau kami tanyakan hari ini, siapa sebenarnya pembeli yang membeli produk Glowing Booster Cell itu. Dalam proses pidana, perkara pidana, ada yang namanya saksi Adecat Yosi mengatakan membeli pada Agustus 2023. Kemudian dalam proses persidangan tingkat pertama, fakta persidangan mengatakan bahwa pertama mengatakan dia juga membeli dalam percakapan Agustus 2023. Dengan percakapannya berdasarkan ekstraksi dari Cyber Polda Metro Jaya mengirim percakapan pesan kepada Samira bahwa dia juga membeli Agustus 2023. Yang mana yang benar? Kemudian dalam gugatannya penggugat Nikita Mirzani juga mengatakan dia membeli dalam e-commerce. Kami akan membuktikan itu. Sehingga kemudian tidak lagi dibangun opini-opini pembohongan-pembohongan terhadap klien kami, bahwa sebenarnya klien kami tidak pernah melakukan pendistribusian tentang produk yang tidak berkhasiat, tidak bermanfaat dan tidak bermutu. Itu hanya persoalan mempromosikan satu produk yang di dalamnya ada produk Ribes Skin yang memiliki izin edar. Terhadap itu kami ingin buktikan hari ini siapa sebenarnya yang memberikan keterangan palsu dalam proses pidana saat itu. Saya pikir itu. Baik, saya tambahin, kami sangat menyesalkan atas ketidakhadiran penggugat. Kenapa? Seharusnya penggugat yang bertanggung jawab untuk persidangan ini hadir. Tapi nyatanya minggu lalu dinyatakan bahwa dia memohon penundaan sidang karena saksinya belum siap. Minggu ini saksi dan penggugat tidak hadir. Ini memang dari awal selalu kami nyatakan kalau mau gugat ojo ke susu. Sebab apa? Karena putusannya sudah, pidananya sudah berkekuatan hukum tetap, ingkrah. Jadi apa mau digugatnya? Dari awal selalu kami nyatakan.
sabar dulu, tunggu putusan pidana. Tapi dimasukkan gugatan komedi jilid 1, komedi jilid 2, ini komedi jilid 3. Ternyata mereka tidak hadir. Kami sangat menyesalkan ketidakhadiran penggugat. Untuk ini menjadi suatu pelajaran bagi kita. Kalau menggugat itu mesti siap. Masalah kalah menang biasa dalam perjuangan. Tapi jangan tinggalkan persidangan. Ini benar-benar tidak hadir dalam persidangan, aneh. Harapan kami supaya minggu depan penggugat bisa hadir. Ya, saya tambahkan ya. Minggu lalu saya sudah sampaikan ke media bahwa komedi jilid 3 sudah selesai. Ya, mulai saya sampaikan ya. Saya sudah sampaikan juga bahwa kemungkinan saksi mereka hari ini juga tidak ada. Tapi ada yang perlu saya sampaikan kepada media bahwa penggugat ini tidak memahami gugatannya. Ya. Penggugat tidak memahami gugatannya. Gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Ya, perbuatan melawan hukum. Itu judul gugatan ini. Ya. Sampai kepada saat ini hak penggugat untuk menyampaikan bukti-buktinya sudah selesai. Bukti surat sudah disampaikan, kesempatan untuk menyampaikan membawa saksi juga sudah diberikan, tapi tidak digunakan. Ya. Kemudian yang lucunya dalam kasus ini, mereka tidak pernah membuktikan adanya perbuatan dari Dr. Reja yang notabene adalah perbuatan melawan hukum. Ya. Tidak pernah ada statement dari mereka atau bukti daripada mereka perbuatan apa sih yang dilakukan oleh Dr. Reja yang melawan hukum. Karena ini gugatan perbuatan melawan hukum, dia seharusnya membawa bukti atau saksi untuk membuktikan Dr. Reja itu melawan hukum. Tapi tidak dilakukan. Justru sebaliknya, yang mereka lakukan adalah membuktikan adanya perjanjian. Ini bukan one prestasi, ini adalah perbuatan melawan hukum. Kalau one prestasi yang dibuktikan adalah perjanjiannya. Mereka sibuk dengan perjanjian, fotokopi perjanjian mereka bawa ke dalam persidangan. Ya, perjanjian itu adalah masalah one prestasi. Gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum. Buktikanlah Dr. Reja itu melawan hukumnya di mana? Apa yang dia lakukan? Hukum apa yang dia langgar? Itu yang harusnya dibuktikan, bukan perjanjian-perjanjian. Ya, kalau perjanjian itu buktikan di one prestasi. Makanya saya katakan penggugat ini tidak memahami gugatannya. Ya, catat itu. Penggugat tidak memahami gugatannya. Kalau dia memahami yang dia buktikan adalah perbuatan dari Dr. Reja yang melawan hukum di negara ini, itu yang harus dia buktikan. Kalau enggak ganti gugatannya prestasi, baru perjanjian dibawa, walaupun fotokopi tapi perjanjian. Ya, jadi saya tekankan kembali penggugat tidak memahami gugatannya. Ini komedi jilid 3 sudah selesai. Mungkin ketidakhadirannya pihak NM sendiri menguntungkan pihak PRJ bagaimana? Begini, pada prinsipnya salah proses persidangan itu menguntungkan kami ya, tetapi ada sedikit kesalahan bagi kami. Sebenarnya kami ingin menyampaikan satu fakta persidangan dalam putusan tingkat banding di halaman 47. Saya ulangi, putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI di halaman 47 dijelaskan bahwa tidak adanya kesepakatan yang bebas sebagaimana 1320 KUH Perdata. Tapi diinisiasi pemberian uang ini adalah diinisiasi oleh Oki Pratama. Ya, artinya kami mau menyampaikan itu dalam fakta persidangan ini. Hari ini putusan banding Pengadilan Tinggi DKI itu sudah berkekuatan hukum tetap. Kami menyampaikan itu. Ya, memang menguntungkan kami dengan ketidakhadiran dari penggugat karena tidak menggunakan haknya. Ya, dan kami duga ini mereka dari alat bukti yang kami sajikan, yang kami sudah berikan pada saat itu, mereka mungkin sudah analisa. Nah, ini bahaya kalau dihadirkan saksinya, karena kami akan kejar itu. Ya, siapa pembohong-pembohong sebenarnya pada saat proses pidana saat itu. Nah, yang kedua yang kami kesalkan bahwa yang selama ini bahwa klien kami digiring-giring, dibangun opininya, memiliki produk yang tidak bermanfaat, tidak memiliki izin edar. Kami ingin buktikan hari ini yang mana itu. Ya, jangan menggiring opini di media. Tidak ada, tidak pernah yang dinamakan glowing booster dan sebagainya. Coba dibuktikan. Ya, karena apa?
klien kami itu sudah ya diberikan sanksi dari Badan POM, sanksi administrasi. Ya, kemudian kami ingin buktikan siapa sebenarnya yang membeli produk glowing booster cell itu. Apakah si Yosi? Apakah si Oki Pratama? Sebagaimana pengakuan dia dalam putusan itu, ya, dengan percakapan dengan Samira yang katanya, ya percakapannya ya, Oki Pratama dengan Samira, Kak ini senjata kita, udah buat VT-nya enggak? Nah ini saya bongkar sekarang setelah ada ingkrah ya. Ya, ini percakapan ini adalah merupakan desain. Ya, kami akan bongkar hari ini sebenarnya. Sebenarnya kekesalan kami itu tidak kesampaian. Persiapan kami beberapa bulan yang sudah matang sekali ingin menyampaikan kepada publik bahwa klien kami tidak bersalah. Klien kami hanya digiring opini, menyudutkan, dugaan kami adalah persaingan bisnis. Itulah sebenarnya kami kesal kenapa penggugat tidak hadir dalam hal pengadilan saksi hari ini, seperti itu. Saya tambahkan nih untuk disampaikan saya tadi bahwa tadi saya mengatakan gugatan PMH mereka ya, mereka membuat gugatan perbuatan melawan hukum dan kami membuat rekompensi terhadap gugatan mereka. Ya, gugatan rekompensi kami juga adalah perbuatan melawan hukum. Ya, apa yang disampaikan rekan kami tadi dan bukti-bukti yang sudah kami masukkan di dalam persidangan ini, kami bisa membuktikan bahwa penggugat ini melakukan perbuatan melawan hukum. Ya, perbuatan melawan hukum mana yang paling jelas kelihatan adalah Nikita memeras Dr. Reja 4 miliar. Itu kami buktikan dengan putusan-putusan pidana dan bukti-bukti lainnya, dan juga akan kami bawa juga saksi minggu depan untuk membuktikan bahwa mereka lah yang melakukan perbuatan melawan hukum. Ini akan kami buktikan. Jadi bukan kami yang melakukan perbuatan melawan hukum, seperti yang tadi dijelaskan bahwa mereka itulah yang melakukan perbuatan melawan hukum. Ya, semua itu dan antek-anteknya ya. Oke, penggugat dan antek-anteknya banyak tadi disampaikan, yang antek-anteknya banyak ya. Penggugat dan antek-anteknya ini semua melakukan perbuatan melawan hukum. Itu akan kami buktikan dalam persidangan berikutnya. Kami akan bawa saksi, bukti suratnya sudah masuk, saksi-saksi akan kami bawa membuktikan yang paling utama 4M plus yang lain-lainnya. Akan kami buktikan semua bahwa mereka betul-betul melakukan perbuatan melawan hukum. Mungkin saksinya besok siapa Bang? Nah, saksi kita ya, saksi kita ini akan menegaskan, yang menjelaskan bahwa adanya perbuatan, perkataan Oki Pratama itu yang mengatakan bahwa ini soal uang tutup mulut. Ya, saya mau terangkan saja, saya terbuka. Ya, kami terbuka untuk ke depan biar siap-siap mereka untuk menghadapi kami. Ya, dan itu sudah menjadi putusan. Ya, dalam percakapan juga, ya. Mulutnya nih kita menjadi mahal. Ada percakapan seperti itu. Uang tutup mulut beda, uang untuk kejar tahun beda. Itu ada dalam putusan. Nah, jadi jangan disampaikan bahwa klien kami itu mempertanyakan tahun depan itu bagaimana. Enggak begitu konsepnya percakapannya. Percakapannya adalah antara Oki Pratama dengan Nikita Mirzani, uang tutup mulut beda dengan uang kejar tahun beda. Itu kami akan buktikan seperti itu, bahwa uang 4 miliar itu adalah uang tutup mulut yang Dan itu dimintakan diminta kepada kami. Dan Itu diminta. tiap tahun akan diminta. Jadi dia mau jadikan ATM ini, Dr. Reja jadi ATM ya. Berikutnya akan disampaikan tiap tahun akan diminta. Oke, yang lain? BP. Mungkin saksinya siapa yang dihadirkan? Ya, nanti kita lihat ya. Masih dirahasiakan? Dalam proses persidangan, rekan media kan sudah lihat kemarin siapa yang menerangkan uang tutup mulut itu. Ya, pada saat klien kami berbicara video call dengan Oki Pratama. Ya, rekan media kan tahu seperti itu. Nah, kemudian dalam putusan kan diutarakan itu, disampaikan percakapan itu. Ya, mulut Nikita mahal, uang tutup mulut beda, uang kita tahun beda, kejar tahun beda, tiap tahun. Mungkin ada berapa saksi Bang yang akan dihadirkan pekan 2 depan? orang ya. Kami akan hadirkan 2 orang, ya mudah-mudahan para saksi itu ada di tempat ya, nggak umroh-umroh lagi kayak seperti si penggugat katakan ada umroh luar negeri dan sebagainya. Saya yakin mereka itu kalau pun umroh pasti balik kalau memang ini untuk kebenaran, seperti itu. Oke. Mungkin kalau minggu depan nggak hadir lagi Bang, berarti kan atau nggak bisa, apa maksudnya nggak puas untuk membuktikan Bang? Ya kami hadir, kami pasti hadir. Kami ingin membuktikan fakta persidangan yang sebenarnya. Kami ingin membuktikan bahwa jawaban bantahan kami terhadap dalil gugatan mereka itu adalah fakta yang sebenarnya, bukan omon-omon doang. Ya seperti itu. Ya jadi begini ya, kalau
saksi kami nanti minggu depan, mereka nggak datang sampai putusan nggak apa-apa. Kami hanya menyampaikan saksi kepada hakim, bukan kepada mereka. Mereka nggak datang selamanya juga nggak Nggak apa-apa. masalah. Kami hanya menyampaikan saksi kami menyampaikan kepada hakim. Ini loh uang 4M itu seperti apa sih ceritanya? Ya prosesnya bagaimana? Pembulian itu bagaimana? Itu yang kami buktikan dan itu kami sampaikan ke hakim bukan ke mereka. Mereka nggak perlu datang lagi nggak apa-apa dan gak ada gunanya juga mereka datang. Ya, itu jelas ya. Berarti sidang hari ini selesai ya karena pihak sebelah belum datang. Untuk hak dari penggugat sudah tidak ada lagi. Sudah Ya. selesai. Minggu depan sampai 2 minggu ke depan itu hak kami tergugat Ya. untuk menghadirkan saksi dan alat bukti. Seperti itu. Ya. Ya. Oke.